Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahu azim. Yang kami hormati para alim ulama, para yai, bunyai, para ustadz, para sesepuh, bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, rahmatullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kula panjenengan sedaya tasih diparingin kesehatan lahir dan batin. Wabil khusus kula panjenengan sedaya diberikan kenikmatan berupa iman dan Islam yang menjadikan dasar kehidupan kita di dunia ini untuk beraktivitas, untuk menambah amal-amal kebaikan, amal ibadah yang tujuannya dijadikan bekal di kehidupan akhirat. Dan mudah-mudahan Allah tetap menjadikan kita orang-orang yang diridhoi di jalan yang lurus, di jalan yang benar-benar menjadikan kita tetap sebagai orang dengan bertitel Islam dan tetap dalam kualitas keimanan yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentunya beliaulah sebagai seorang rasul yang menjadikan manusia pada era ini, pada abad ini sebagai hamba-hamba Allah yang justru lebih berkualitas karena dengan keilmuannya, dengan akhlaknya menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Dan mudah-mudahan kita pun sebagai umatnya akan memperoleh syafaat beliau di yaumil akhir. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kula pengen nguri-nguri, pengen memaknai kembali tentang keislaman kita. Karena kita memilih bahwa Islam adalah agama kita. Ini harus betul-betul direnungkan secara mendalam, dijiwai secara mendalam, dan memang ini adalah pilihan agama kita, pilihan cara hidup kita, jalan kita menuju jalan yang diridhoi oleh Allah. Islam itu memang harus kita akui, sejak awal adalah agama yang diwariskan oleh orang tua kita. Warisannya. Tapi kalau sekedar menjadi warisan, tidak kita maknai kembali, niku kita hanya sekedar mungkin mengulang-mengulang apa yang dilakukan oleh orang tua kita, mbah-mbah kita, nenek moyang kita. Tetapi Islam kita itu seperti kering, garing. Nah, bisa jadi nanti suatu saat kalau kita tidak memanai Islam kita, malah ngalih, pindah. Nauzubillah min dzalik. Nah, pramila kita coba memaknai kembali sehingga kita betul-betul yakin lan mantep bahwa Islam ini adalah pilihan jalan hidup kita.
Napa sih Islam menika? Nah, nek hadise pun genah dan itu menjadi dasar bagi kita semua. Salah satunya nggih Kanjeng Nabi nggih dawuh, bunyal Islam ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil bait, kemudian wa shaumi Ramadan. Niku hadis riwayat Bukhari Muslim. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama niku nggih bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Kanjeng Nabi Muhammad niku nggih utusane Gusti Allah, menegakkan salat, nggih bayar zakat, nggih menunaikan ibadah haji teng Baitullah, kemudian melaksanakan puasa. Itu pondasi secara syar'inya begitu. Tetapi ini untuk zaman sekarang mungkin kadose seperti biasa saja. Tapi kalau seandainya kita hidup di zaman Kanjeng Nabi, di awal-awal era Islam diperkenalkan, kula panjenengan sedaya ketika mau dan berani mengatakan bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, itu taruhane nyawa. Zaman niku ngoten. Soale panjenengan nggih ngertos di sejarah itu bahwa yang menjadi sahabat Nabi yang mau berjuang dengan Nabi waktu itu ada yang sampai disakiti, bahkan juga dibunuh oleh kafir Quraisy karena untuk mempertahankan sebuah proses, sebuah konsep iman, kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Lah nek riyen kan jelas bahwa orang-orang kafir Quraisy menyembah yang bukan Allah. Yang bukan Allah. Dan itu sudah diwariskan secara turun-temurun. Gampangane ngeten, jenengan terbiasa nderek mbah-mbahe ket jaman riyen ujug-ujug enten konsep atau keimanan yang baru. Terus jenengan kon merubah. Angel apa mboten kira-kira? Angel nggih. Angel banget. Mboten sah ngoten niku konsep iman. Jenengan tradisi budaya mawon misalnya. Badhe manten. Lah nek mboten ngatur neton, ngene Jawa le neton didamel. Ngoten nggih. Badhe dilalat calone niku kulon kali etan kali, nyebrang gua pitik. Kan ngoten. Aditeko nyapa Mbah gua putih, wis pokoke ngono kuwi, gua pitik. Nah misal dimaknani pripun-pripun kan dereng di nggih to. Nah, badhe manten ngaler ngulon gak oleh. Ngaler ngulon, napa Mbah? Engko wong tuane mati, kan ngoten. Kan konsep itu sulit dirubah. Seandainya mau dimaknani apik mawon. Nah, napa diudari ngoten lho. Nah, ngoten. Jadi sulit. Makanya ketika Kanjeng Nabi merubah konsep tauhid bahwa tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah, wangel niku. Ngoten. Wangel zaman itu. Apalagi berhala pada waktu itu secara ekonomi menguntungkan kafir Quraisy. Untungne. Soalnya apa? Banyak orang-orang yang datang ke Mekah niku pada waktu itu ketika mengunjungi Ka'bah, niku salah satu yang dilakukan waktu itu adalah menyembah berhala. Karena di Ka'bah waktu itu ada sekitar 360 berhala. Sekitar Ka'bah ngoten. Sakdereng Islam. Nah, kemudian mungkin nyembah sesuai dengan karpe nopo ben dagangane payu nyembah berhala niki. Dadi milih-milih arepe mantu mungkin nyembah berhala niki. Nah, arepe perjalanan selamat nyembah berhala niki tur nggih bayar. Nah, kalau kemudian ini konsep dirubah langsung, lha mboten bayaran. Ngoten ceritane. Jadi sulit untuk melawan itu. Lah, nek sakniki kula panjenengan sedaya yang sing tinggal neruske, maka harus memaknai kembali napa niku Islam.
Nah, saat ini ketika kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Lah, niku jenengan pun sampai tekan hati napa mboten. Lah pripun Pak arep bersaksi? Lha Gusti Allah mboten ketinggal, misal ngoten. Apa iku kudu dirui ngono. Nah, untuk mengetahui Allah itu kan tidak harus bertemu dengan Allah, tapi juga tetap dengan cara melihat makhluk Gusti Allah. Ngoten. Jenengan saged gesang, masa ujug-ujug gesang kan nggak mungkin. Berarti kan ada yang membuat jenengan hidup. Gini begitu. Nah, kemudian panjenengan merenungkan tentang panjenengan piyambak, tentang lingkungan piyambak. Betul-betul direnungkan dan kemudian panjenengan memperoleh suatu ilmu, memperoleh pengetahuan yang kemudian dengan ilmu dan pengetahuan itu kudune semakin mensyukuri Gusti Allah atas nikmat yang saya diberikan. Nah, kita itu disebut sebagai manusia. Nah, syaratnya menjadi manusia ini wonten tiga. Setunggal sadar, sadar akan dirinya. Sadar nih, kula niki bahwa saya itu adalah makhluk ciptaan Allah. Kula niki adalah makhluk yang terbatas. Kula niki makhluk yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, gitu. Kula niki manusia sejatine boten gadah napa-napa, boten gadah sinten-sinten. Gini begitu. Jenengan gadah napa sejatine? Kan boten. Semua yang kita miliki itu sejatine gadah sinten? Gadah Gusti Allah. Nah, jenengan gadah sinten? Orang tua kita pun juga sebenarnya kan juga bukan milik kita sepenuhnya, mereka pun juga milik Allah. Gini. Nah, kesadaran ini yang harus kita tanamkan sehingga kalau kemudian kita memperoleh sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, ini kumbu tersah, kemudian begitu bersedih banget sampai stres, sampai edan. Jangan sampai seperti itu. Sadar akan diri, kemudian sadar akan lingkungan panjenengan nih loh. Wah, kok ya ape eram, enek gunung, misale enek lautan, sopo sing gawe, jika mungkin ujuk-ujuk enek dewe, misale ngoten. Terus kemudian jenengan pelajari, karena panjenengan harus belajar kepada alam agar bisa hidup bersama dengan alam, dan panjenengan tidak bisa melawan alam. Nak melawan alam bledru, ngakali alam nggih bledru. Lah jenengan nebang hutan nggih akhirnya longsor, banjir sampai turute karena melawan alam. Tidak mungkin. Maka kita harus bersinergi dengan alam. Ben awake dhewe nggih bisa selamat ketika hidup bersama dengan alam. Ngoten nggih? Nah, jenengan buang sampah sembarangan. Suwi-suwi nggih namine sungai niku akhirnya cetek nggih kotor reget, nek wonten ulame nggih mati, biasanya bisa menikmati ikan akhirnya tidak bisa menikmati ikan, misalnya terus kemudian beracun dan sebagainya, kan kita tidak bisa terus-terusan seperti itu. Terus kadang-kadang masyarakat nggak berpikir, pokoknya nun sewu nggih jenengan tinggalis nopo niku kali-kali niku. Kadang-kadang enten pampers bayi sakniki. Zaman sakniki kan enak banget. Apa-apa pampers misalnya. Pampers nek riyen kan mboten. Tak gelem rekoso ngoten. Nggih ta? Gelem rekoso. Napa damel kain. Wah, pokoknya disikat ngoten. Tapi kan tidak membuang sampah seperti niki. Sakniki lho, sampah pampers teng pundi-pundi niku. Are selokan jadi macet, kali semakin banyak sampah ngoten. Nah, ini kita tidak sadar lingkungan. Nah, kemudian yang ketiga adalah sadar akan Tuhannya. Kula panjenengan kedah sadar bahwa ada yang maha tak terbatas, ada yang menghidupi, ada yang menjaga, ada yang pengasih dan penyayang. Siapa itu kalau bukan Gusti Allah? Sadar niki. Nek panjenengan ndak sadar tiga niki, tidak sadar akan dirinya, tidak sadar akan lingkungannya,
tidak sadar akan Tuhannya, berarti dereng menjadi manusia seutuhnya. Kinten-kinten kalau panjenengan sedaya pun masuk kriteria ini gini puh dereng. Ngoten. Nggih, nek pun sadar baru kita gadekke karo Islam. Kalau tadi Kanjeng Nabi sudah jelaskan bahwa Islam itu dibangun atas 5 pondasi, bunyal Islam ala khomsin yang saya sampaikan barusan itu. Nah, kemudian Islam niku nggih nopo? Islam niku bisa dimaknai pasrah, patuh, tunduk. Pasrah, patuh, tunduk teng sinten? Teng Gusti Allah. Nggih. Nek kula panjenengan dereng pasrah, dereng patuh, dereng tunduk sepenan nang Gusti Allah. Nah, napa nggih? Sik tenanan Islamnya. Pun Islamnya pun tenanan apa dereng? Kan sik berproses. Napa malah kemudian Islam dimaknani selamat. Lah, niki harapane muga-muga nek kula kepanjenengan sedaya nek memilih jalan sing diajarne Kanjeng Nabi, salah satunya dengan membangun 5 pondasi niku wau dados tiang-tiang sing selamat. Karepe Kanjeng Nabi niku iki lho Islam, iki lho jalan sing selamat. Pondasi ini 5 ngoten. Nek sampean nglakoni 5 iki insyaallah ya Islam selamat ngoten. Nek dereng ya dereng selamat. Nah, makanya pondasi awal ini syahadat niku wau. Jenengan tidak akan melaksanakan sholat, kemudian bayar zakat, kemudian poso lan haji, nek boten percaya teng Gusti Allah, gak mungkin. Karena syaratnya kedah percaya Gusti Allah. Nah, nek pengen selamat niku wau. Nah, kalau juga Islam diartikan sebagai pasrah, tunduk, patuh ning Gusti Allah. Nek kula panjenengan sedaya sik dereng pasrah tenanan, nggih dereng jalan Islame. Contoh ngeten, nuwun sewu niki. Kula panjenengan kelangan barang, misal lho niki. Napa nggih kemalingan sak piturute. Misalnya kula kelangan HP misalnya ngoten. HP kula ilang. Terus kemudian kula padosi HP niki tasian. Menawa HP ku iso ketemu, misalnya dilalah disinyalir enten sing nyolong. Nek misal ketemu alhamdulillah. Gitu. Tapi dilalah dereng ketemu. Nah, terus masa nggih terus sampai ngersula, misalnya lho, sampai sedih. Hargane HP ini mboten gemen-gemen. Harga HP sakniki enten sampai 25 juta. Enten. Harga 25 juta niku enten. 20 juta nggih enten, 10 juta enten. Ya atusan ewu nggak enten. Lah dilalah HP sing kula ical niki, HP kula sing ical niki harganya 25 juta. Kerja pirang-pirang sasi dikelompokne duite tumbas HP ilang. Pripun kinten-kinten Bu? Pripun? Sedih napa mboten? Pak pripun, Pak? Lah, payah piye to le HP ku yo ilang. Hargane 20 juta. Pah, ya ngoten. Terus dipikir pangga dipikir dilalah HP-ne gak balik-balik. Stres mboten jenengan? Nggih ta? Lah. Tapi nek kembali ning mana Islam, sadar awake dhewe. Lah kole sejatine aku ora duwe apa-apa. Sejatine ora duwe apa-apa. Lah HP kuwi aku iso tuku. Margane Gusti Allah sing marangi rahmat ning aku. Nek Gusti Allah gak maringi rahmat ning aku, mungkin aku gak diparingi rezeki sing iso tumbas HP. Misalnya jenengan nggih bakulan. Misal lho niki bakulan. Sing gerakne tiang-tiang niku tumbas teng bakulane jenengan sinten? Nek mboten Gusti Allah. Nggih to? Terus kemudian bakulan jenengan laris niku margane sinten? Marga jenengan piyambak. Ora mungkin. Pasti ada campur tangan Gusti Allah teng mriku. Ada Rahman Rahime Gusti Allah. Sehingga bakulan jenengan pajeng. Terus jenengan saged kelempakne arta saged tumbas HP. Niku nek masalah bakulane. Yang kedua, panjenengan cek angsal rahmat Gusti Allah. Napa? Paringi sehat. Nah, coba jenengan mboten diparingi sehat, napa saged bakulan?
Nah, nek dikembalikan ke hal itu, alah, wong yang memang sejatine aku ora duwe apa-apa kok. Lah nyopo kok rumangsa kelangan? Aku dhewe lah duduk duitku. Saya sendiri itu bukan milik saya. Saya sendiri itu adalah milik Allah. Apakah saya pantas merasa kehilangan? Wong saya sendiri bukan milik Allah. Apa nih barang yang dianggap saya miliki sekarang sejatinya bukan milik saya. Penak nek ngoten niku. Alah, ya memang kowe jenenge ya titipan wis sejatine duduk dhuwitku, yen wayahe ilang secara ilmu kemanusiaan ya wis wayahe ilang. Pun selesai. Wong sejatine duduk dhuwitku kok kan ngoten. Lah, nek awake dhewe sampai pada tahapan sadar ngoten niku pun toh yakin urip niki jenengan saged seleh, sumeleh, empun tenang, penak, pol. Wes gak stres, tidak punya beban berat. Ngoten. Pasrah niku bukan berarti tidak ada usaha nggih. Pasrah niku tetap ada usaha. Nah, tetap. Tapi setelah dilakukan berbagai macam usaha ikhtiar dilalui ya pangga. Ya memang sejatine nggih ngoten niku kedadiane. Sejatine pun ngoten niku. Memang kedah ngoten niku. Memang dalane lho, memang dalane ngoten terus badhe protes. Gimboten sakit kembali pada makna Islam tadi. Pun aku tak pasrah teng Gusti Allah. Patuh ning Gusti Allah. Nah, pripun carane patuh? Nggih, paling tidak kita nggih ngikuti jalan Kanjeng Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Lah nek memang kula panjenengan niku seneng teng Gusti Allah, ya nggih nderek jalane Kanjeng Nabi, melu Kanjeng Nabi. Lah nderek Kanjeng Nabi niku lho jelas akan memperoleh ampunane Gusti Allah, akan memperoleh cintane Gusti Allah. Nah, kalau memang Kanjeng Nabi dawuh, "Oh, iki larangane Gusti Allah, iki perintah Gusti Allah." Nggih pun dilakoni. Nek nderek niku pasti Allah akan mengampuni dosa kita dan Allah akan mencintai kita. Wes beres nih. Sederhana saja nih. Menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Lah nek misalnya awak dhewe salate sik bolong-bolong. Nggih. Berarti kan sik dereng sempurna kan ngoten to? Dereng sepenuhnya tunduk teng perintah Gusti Allah. Nggih napa nggih? Nah, awak dhewe enggak poso, awak dhewe ya enggak zakat, awak dhewe misalnya nek wis sugih mampu betul-betul lahir dan batin sak piturute niku nggih betul-betul mampu, dilalah nggih mboten kaji, berarti nggih tidak melaksanakan perintah Allah sepenuhnya nggih, berarti nggih dereng Islam. Ngoten. Nah, maka nek awak dhewe betul-betul disebut sebagai manusia yang berislam, nggih, selain memang harus menjalankan pondasi itu tadi 5 pondasi niku, tapi kembali pada makna Islam yang mendasar bahwa Islam itu adalah taat, nggih, patuh, nggih, pasrah teng Gusti Allah. Nah, kalau tidak melakukan itu semua, nggih, dereng pantes sakjane mengaku sebagai orang yang beragama Islam. Enten misalnya malah teng Quran, nggih terjemahane janten pun sami-sami ngertos. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya niki rata-rata dimaknai sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Gusti Allah adalah agama Islam. Lah nek jenengan kembali memaknai agama piyambak, sesungguhnya agama. Agama niku bahasa Sanskerta. A niku tidak, gama niku kacau. Berarti agama niku tidak kacau. Kalau tidak kacau berarti nggih teratur. Berarti nek dimaknai sesungguhnya keteraturan. Nek jenengan kalau pengen teratur, sing diridhoi Gusti Allah, nggih napa? Nggih taat, pasrah, patuh, nggih tunduk teng Gusti Allah. Nek jenengan pengen teratur uripe, nggih pasrah lan tunduk teng Gusti Allah. Aman mun. Pun ngoten mawon. Gitu. Nah, jenengan pun yakin nek Gusti Allah niku adalah Tuhan kita, tidak ada yang lain.
kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, kita ngenderek Kanjeng Nabi. Karena ngenderek Kanjeng Nabi mau ndak mau kita juga harus melaksanakan sholat. Sholat niku dilalah sudah diwajibnya 5 waktu. Biar kedah 5 waktu niki. Kenapa kok 5 waktu? 5 waktu niku mewakili 24 jam niku. Subuh, kados niki, subuh niki. Nah, matahari mau terbit, kemudian mungkin duhur niku pas tengah-tengah, asar sudah mau masuk petang niku, gitu, sore, kemudian maghrib ya sudah masuk petang, isaknya sudah masuk malam, kan itu 24 jam, mewakili. Nah, kenapa kok ada perwakilan waktu? Karena manusia niku, salah satu sifatnya adalah gampang lali ning Gusti Allah. Manusia gampang lali. Nek diparingi kesenengan itu wis to gampang lali. Ngoten. Jenengan seneng napa pun? Lagi jatuh cinta, lali kan. Lagi seneng-senenge kalih lawan jenis lali. Coba jenengan kali kula niku kelingan riyen lagi jatuh cinta nih. Kalih pasangane misale. Nah, lali mboten karo Gusti Allah. Lagi seneng karo anak iso dadi ya lali nih. Napa malih gadah bondo, harta kathah gampang lali nih. Nah, banyak yang tergoda. Lho kok saged ngoten niku? Lah memang dunia artinya memang menggoda. Dunia niku artinya memang menggoda. Jadi nggih pantes mawon nek manungsa niku urip ning dunya tergoda. Lho kok saged ngoten niku? Karena bahan bakune kula kalih panjenengan sedaya sebagai manusia niku nggih memang dari bahan baku yang sama. Wong kula kalih panjenengan sedaya niku terus berasal dari saripati tanah, gitu. Nah, sedanten napa sing mboten berasal dari saripati tanah? Cobi. Niki lho. Agem niki. Niki berasal dari benang. Benang berasal dari napa? Nek di padosi. Mungkin dari kapas. Lho kok iso muncul kapas? Uwitnya kok iso muncul kapas? Kan uwitnya itu ngambil dari saripati tanah, gitu nggih. Jenengan makan jagung, lah kok iso muncul jagung? Lah kan ditandur jenengan. Gitu. Jenengan kok saged minum susu sapi. Ternyata sapi niku makan rumput. Dari makan rumput kemudian sapi bisa menghasilkan susu. Kan ngoten. Lah kok bisa muncul rumput? Kan dari saripati tanah. Berarti segala yang kita makan itu, yang kita minum, dan termasuk yang kita pakai ini berasal dari saripati tanah. Emas yang kita pakai nih, misalnya, yang setri itu pakai, itu kan juga dari saripati tanah. Sedangkan dari saripati tanah. Mobil dari nopo? Dari logam. Logam itu dari saripati tanah. Semua yang kita pakai itu dari saripati tanah. Lho dilala nek jenengan kali kula nyadari bahwa yang kita gunakan itu berasal dari saripati tanah. Tur ya tur rebutan margane bondo, berarti sakjane rebutan lemah. Nggih. Tukaran margane lemah. Tur awake dhewe sesuk ya dadi lemah kembali. Nek sadar ngoten niku wis uripe para gak iso menang-menangan ngoten niku, kalah kowe mek lemah kok. Kan ngoten. Nek sadar niku. Makanya saya katakan sendiri. Nek pengen dadi manungsa kudu syarat telu niku. Sadar akan diri, sadar akan lingkungan, sadar akan gustine. Nah niku mungkin nek pon sadar, plop nek dados Islam. Pon. Ngoten niku. Niki pun 30 menit punjul nih. Sampun nggih Pak. Nggih. Ngapunten ingkang kathah mungkin niku sing saged kula sampaike. Nggih, muga-muga walaupun waktu kita sebentar ada banyak hikmah yang bisa kita peroleh dalam majelis yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita manusia-manusia yang sebenarnya sadar akan dirinya, sadar akan lingkungannya, dan sadar akan Tuhannya, dan betul-betul menjadi manusia-manusia yang berislam sejati.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila al-muthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.